Senang kembali bisa bersama dengan saudara di dalam minggu yang kedua dari tahun 2019, bulan yang pertama. Dan kita masih tetap ada di dalam suasana tahun baru. Dan seperti yang saudara sudah disampaikan, kita sudah mendengar sama-sama bahwa minggu ini adalah minggu khusus. Karena kita akan menyampaikan, kita akan sama-sama mendengar mengenai tema selama tahun 2019. Yang kita semua akan sepakat, kita semua akan komitmen bersama-sama untuk bisa menjadi pelaku firman. Dan mengarahkan semua pikiran, roh, effort kita dan semua pelayanan kita, semua pemikiran kita untuk menjadi a living word atau firman hidup. Firman hidup, itu adalah tema kita tahun ini. Dan saya mau mulai bersama dengan saudara dari kitab Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Dan kalau saudara dalam keadaan siap untuk firman Tuhan dan baik-baik saja katakan amin. Pada mulanya adalah firman, Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 14. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi daripada yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia. Dan dunia dijadikan olehnya. Tapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang ini peranakan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, tahun 2018 ditutup dengan trending topik atau berita-berita yang sangat mengejutkan kita. Ada gempa, ada gunung meletus dan akhirnya tsunami di Banten. Dan ada angin puting beliung di mana kita juga ngalamin dan saya dengar baca koran tadi siang bahwa ada lagi kejadian lagi seperti itu juga. Dan diawali tahun 2019 dibuka dengan berita yang juga sangat mengejutkan in our neighborhood. Di sekeliling kita, di lingkungan kita yang sangat dekat sama kita terjadi pembunuhan yang begitu kejam dan begitu buat saya sadis. Saudara. Dan akhirnya kita bisa lihat ada foto-fotonya di sana dan kalau menurut saya nggak seharusnya juga dimasukkan ke sana. Cuma cukup beritanya aja karena itu membuat ada begitu banyak orang yang bisa jadi traumatik, saudara. Dan itu menyebabkan seperti being terrorized gitu. Jadi terteror sepertinya, aduh ini neighborhood kita dekat sekali dengan kita, saudara. Yang tadinya mungkin kita berpikir bahwa itu cuma ada di film-film. Tapi sekarang ada di dekat dengan kita. Dan kalau saudara baca koran hari-hari ini, ada begitu banyak berita-berita yang sepertinya kok bisa kayak begini dunia ini gitu saudara. Dan kalau kita mengerti juga bahwa terungkapnya kasus prostitusi online. Dan itu pun di awal tahun ini saudara. Dan begitu membuat kayaknya semua berita jadi lenyap karena berita itu. Di mana-mana semua omongan seperti itu. Nah, saya berpikir saudara bahwa memang dunia ini seperti yang firman Tuhan katakan. Mendekati akhir zaman tidak menjadi lebih baik. Mendekati akhir zaman dunia ini semakin jahat. Bahkan di akhir zaman ini dunia ini semakin jahat. Tapi saya sering kali katakan kepada saudara bahwa tahun 2019 adalah tahun terbaik dari 2018 tahun yang pernah lewat. Kita begitu percaya bahwa tahun 2019 akan menjadi tahun yang terbaik buat kita yang percaya kepada Tuhan dibandingkan dengan 2018 tahun yang pernah lewat. Kenapa begitu? Kalau kita ada di dalam Tuhan, maka kualitas kehidupan kita akan menjadi semakin lebih baik. Di tengah-tengah keadaan yang sepertinya
penuh dengan kegelapan dan sepertinya penuh dengan peperangan. Bukankah saudara? Dari kejadian-kejadian yang ada ini kita bisa simpulkan bahwa memang dunia kita ini sedang mengalami hal seperti ini. Kegelapan memenuhi bumi dan sekaligus kejahatan yang disebut pada akhirnya nanti ada peperangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Seperti saya juga sering sampaikan buat saudara bahwa life is a journey. Hidup itu adalah sebuah perjalanan. Namun perjalanannya nggak selalu menjadi perjalanan yang menyenangkan. Karena di situ ada begitu banyak pertempuran. Bukan pertempuran secara fisik, tapi pertempuran secara mental. Ada begitu banyak orang yang disakiti, sakit hati, pahit hidupnya. Akhirnya dia merusak dimanapun dia ditempatkan. Ada orang-orang yang dihianati, ada orang-orang yang melakukan perselingkuhan, ada orang-orang yang mungkin juga melakukan kejahatan-kejahatan, keuangan, dan lain sebagainya. Dan itu semuanya dimulai dari peperangan di dalam pikirannya, saudara. Dan itu yang disebut dengan peperangan. Saudara bisa bayangkan sekarang, bagaimana seseorang, kita masyarakat hidup di dalam dunia yang gelap ini, ditambah lagi mesti perang. Mengadakan peperangan di tengah-tengah kegelapan. Nggak tahu mana lawan, mana kawan. Yang seharusnya menjadi kawan, malah jadi lawan karena gelap, nggak kelihatan. Akhirnya jadi salah langkah. Kalau main bola, saudara nggak ada terang yang cukup, kira-kira kita akan nyasar dan akhirnya gol bunuh diri. Dan itu banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat kita bahwa ada begitu banyak orang yang hidup dalam kegelapan. Sementara kehidupan itu sendiri adalah peperangan untuk kita bisa menang. Untuk kita bisa melewati semua pergumulan, masalah, tantangan, pencobaan. Pencobaan itu adalah seperti peperangan, saudara. Dan itu yang menyebabkan pada malam hari ini, waktu saya renungkan pikiran beberapa bulan yang lalu, 6 bulan yang lalu mengenai tema pada hari ini. Tuhan mengingatkan bahwa yes, kita memang hidup dalam kegelapan atau dunia kegelap yang penuh dengan kegelapan. Dan kita juga hidup di dalam pertempuran setiap hari. Nggak orang Kristen, nggak orang bukan Kristen, siapa aja nggak peduli apa agamanya, tetap ngalamin pertempuran. Kekhawatiran, ketakutan ketika penyakit datang, waduh langsung. Betul saudara, itu menyebabkan kita jadi stres. Itu pertempuran, itu peperangan. Dan saudara bisa bayangkan sekarang kalau kita hidup di tengah-tengah lingkungan yang gelap, sementara harus melakukan peperangan. Kalau kita nggak punya kuncinya untuk kita bisa hidup dalam kemenangan, nggak mungkin ada seorang pun yang bisa menang dalam dunia ini. Tapi kita punya pengharapan pada malam hari ini, bahwa ada firman hidup. Firman Allah sendiri akan jadi jawaban buat kita. Bagaimana kita bisa hidup dalam kemenangan kita. Sementara tetap berjalan mungkin dalam lingkungan yang gelap. Tetap berjalan di dalam tantangan-tantangan di mana ada peperangan setiap hari. Dalam pikiran kita atau mungkin di dalam hubungan-hubungan. Ada peperangan setiap hari. Namun kita tetap bisa menjadi pemenang. Nah firman Tuhan mengajarkan kepada kita pada malam hari ini. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 14. Tadi saya ingin membahas ini menjadi 3 bagian saudara. Bagian yang pertama, ayat yang pertama. Yohanes 1 ayat yang 1 tadi kita sudah baca. Pada mulanya adalah firman. Nah saya ingin mengajak saudara berpikir seperti ini. Karena hidup ini adalah peperangan saudara. Dalam dunia ini kita hidup dalam peperangan. Dan yang kedua hidup juga di dalam kegelapan. Karena dunia ini penuh dengan kegelapan atau dunia ini adalah dunia yang gelap saudara. Karena yang tadi saya sudah katakan pada saudara. Nah kita membutuhkan firman, nah pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi ada 2 yang berbeda sebetulnya. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Ini kita akan bahas lebih banyak nanti saudara. Saya nggak mau lebih dalam di sini tapi saya ingin tunjukkan pada saudara bahwa ada firman, ada Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ada Allah, ada firman. 2 pribadi yang berbeda, tapi firman itu adalah Allah. Dan mereka bersama-sama sejak mulanya. Dan ketika Allah berfirman, jadilah terang. Firman itu yang menjadikan terang. Pada saat Allah berkata, jadilah cakrawala.
Perkataan itulah yang menjadikan cakrawala. Jadi firman ini sangat berkuasa. Dan di dalam perkataan Allah, perkataannya, firmannya, itu mengandung semua kekuatannya, semua hikmatnya, semua pengetahuannya. Jadi waktu Allah mengatakan sesuatu, hikmat Allah keluar dari perkataannya. Bukankah perkataan kita juga menunjukkan siapa kita, saudara? Kalau saudara lihat saya sekarang, saya nggak usah ngomong, saudara lihat saya aja sekarang. Saudara lihat Arif Multi. Jadi ada Arif Multi. Tapi kalau saudara tutup mata saudara, dan saudara jangan lihat saya, saudara dengar suara saya aja. Halo, selamat sore. Saudara akan bilang, oh itu suaranya si pastor. Tapi saudara lihat sayanya enggak? Enggak. Karena memang suara saya dan saya ini adalah dua yang berbeda, tetapi jadi satu, nggak bisa dipisahkan. Dan perkataan saya adalah hasil dari pemikiran saya. Hikmat saya. Apa yang ada di dalam saya. Nah saudara sekarang bisa bayangkan, jadi firman Allah itu adalah Allah sendiri, perkataan Allah sendiri. Dan ada Allah memang, tapi ada perkataannya juga. Yang sama-sama adalah Allah, tapi keduanya gak bisa dijadikan satu. Udah, daripada kita nanti jadi panjang, sampai sini dulu ya saudara ya. Nanti kita bahas lagi. Tapi yang pasti ini adalah individu. Ini adalah, firman ini adalah individu. Yang kalau dalam bahasa Yunaninya, itu sebetulnya ada dua kata. Yang diterjemahkan cuma jadi firman Allah saja. Tapi sebenarnya dalam Yunani ada dua kata. Yang pertama katanya namanya logos. Pada mulanya adalah logos. Dan logos itu bersama-sama dengan theos. Yunani banget ya. Kelihatan kerennya gak saudara? Enggak, saya gak mau kelihatan keren sih. Memang itu bahasanya. Pada mulanya ada logos, dan logos itu bersama dengan theos Allah. Dan logos itu adalah theos. Dia itu adalah Tuhan, dia itu adalah Allah maksudnya. Dia itu adalah Allah. Dan yang kedua katanya adalah rema. Dua-duanya diterjemahkan sebagai firman Allah. Nah kalau logos itu adalah semua hikmat Allah, perkataan Allah yang universal saudara. Buat semua orang. Tetapi kalau rema adalah ucapannya Allah yang sangat spesifik pada waktu tertentu untuk orang tertentu dalam kondisi tertentu. Jadi kalau saya umpamakan logos ini adalah sebuah sumur yang berisi air yang begitu banyak, yang begitu meluap. Lalu kita ambil ember dan kita lemparkan ember ke dalam sumur, kita angkat air dari ember tersebut. Dan air dalam ember inilah yang disebut rema. Spesifik. Enggak semuanya itu disebut rema, itu disebut logos. Dan dua-duanya adalah firman Tuhan. Oke, ini dasar lu buat kita saudara. Dasar teologi saya sedikit aja. Dasar teologi sih. Jadi ada logos, ada rema. Nah logos saudara adalah perkataan untuk universal untuk semua orang. Pewahyuan yang memang hikmat Allah untuk semua orang. Nah Alkitab kita itu berisi logos. Alkitab kita adalah logos. Itu adalah semua perkataan Tuhan. Tetapi ada satu perkataan mungkin waktu kita baca. Waktu kita baca satu pasal, dua pasal kita baca logos. Saudara. Namun begitu satu pasal kita baca, terus kita stop sampai di satu ayat tertentu. Lalu ayat itu tiba-tiba menceleng keluar, langsung pluk gitu ke kepala kita. Sudah pernah gak baca Alkitab kayak begitu? Terus tiba-tiba hati kita langsung, saya gak pernah lihat ini sebelumnya. Tapi kok ini jadi, saya bersuka cita waktu dapetin ayat ini. Padahal itu cuma satu kalimat mungkin. Nah satu kalimat itu yang disebut rema. Oke, sudah bersama dengan saya katakan amin. Nah karena di dunia ini ada begitu banyak peperangan setiap hari. Maka Tuhan mau supaya kita menang terhadap peperangan tersebut. Dan peperangan kita ternyata logos atau Alkitab mengatakan. Satu bagian di dalam Alkitab mengatakan Efesus 6 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17. Tuhan katakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kamu harus kuat di dalam Tuhan.
Jadi kekuatanmu bukan karena engkau memang rajin fitness, jadi begitu kuat ototmu. Bukan karena engkau punya posisi atau kedudukan supaya engkau jadi kuat. Bagus, itu semua bagus. Engkau gak cuma sekedar punya banyak uang sehingga engkau menjadi orang kuat. Wah, banyak uang bagus, tapi bukan kuat di dalam itu semua. Kita hidup dalam masyarakat, hidup di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan, gelap dan penuh dengan peperangan ini, dibutuhkan satu kekuatan yang bukan secara jasmani, tapi kekuatan secara rohani, yaitu kekuatan Allah. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan supaya kamu kuat bertahan, berdiri pada saat mengalami peperangan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita tuh bukan ngelawan darah dan daging. Perjuangan saya tuh bukan yang ngelawan istri saya. Kalau orang, tahan ayatnya, kalau orang hidup di dalam kegelapan dan memang dia terus berperang di dalam pikirannya, sekali lagi saudara, istri bisa jadi musuh. Suami bisa jadi musuh. Tapi sebetulnya mereka itu bukannya lawan kita. Saudara ipar, mertua bukan lawan kita. Ianya kenceng banget. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Darah daging nih ya, ini manusia ini. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Bukan pemerintah Bogor, bukan pemerintah Indonesia. Melawan penguasa-penguasa. Melawan penghulu-penghulu. Dunia yang gelap ini melawan roh-roh jahat di udara. Nggak kelihatan. Jadi itu alam roh. Lawan kita itu adalah roh. Makanya kalau kita lawan roh pakai duit, kita tetap kalah. Kalau kita lawan roh dengan jabatan kita, kita kalah. Kalau kita lawan roh jahat penguasa di udara, dengan posisi kita, dengan semua kekuatan tubuh kita yang gede banget, luar biasa. Kita kalah karena roh gak kelihatan. Sudah bisa bayangin musuh yang gak kelihatan. Kalau musuh masih kelihatan kita masih bisa lawan. Ini gak kelihatan. Ceplok ditempeleng. Tapi kita gak tahu siapa yang tempeleng kita. Kan itu alam roh saudara. Dan disitulah peperangannya terjadi. Sebab itu kata Paulus, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat 14. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangan kebenaran, berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil, damai sejahtera. Ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah jahat, panah api dari si jahat. 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan, nah ini yang saya mau sampaikan buat saudara. Pedang roh yaitu firman Allah. Nah saudara, dalam Efesus 6 ayat yang ke-17 ini, pedang roh itu atau firman Allah itu diterjemahkannya bukan logos, tapi rema. Pedang roh, jadi rema itu adalah pedang roh. Dan satu-satunya senjata yang bisa mematikan dalam peperangan tersebut adalah satu pedang roh. Yang disebut rema. Yang lain-lainnya cuma buat protection. Yang lain-lainnya cuma buat perlindungan. Tetapi untuk menyerang, untuk mengalahkan, untuk mematikan musuh, itu pakai pedang roh. Bukan pedang sungguhan tapi pedang roh yang namanya rema. Rema adalah perkataan Allah. Bukan seluruh Alkitab, tapi satu bagian dari perkataan Allah yang diingatkan oleh Roh Kudus. Pada saat kita membutuhkan dalam peperangan, pada saat waktu tertentu, pada saat momen tertentu, pada saat kejadian tertentu, kita membutuhkan sesuatu, kekuatan. Dan firman yang disebut dengan pedang roh itu bicara. Dan di situ kita dikuatkan. Itu rema saudara. Nah saya ambil contoh buat saudara. Yang Tuhan Yesus, kejadiannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dicobai. Dan kita tahu Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Waktu Yesus dicobai, iblis itu pintar saudara. Dia mencoba Yesus 3 kali. Tapi Yesus
selalu menggunakan rema. Ayat-ayat yang dari firman Tuhan, tapi spesifik digunakan untuk waktu tertentu pada saat itu. Saya ingin tunjukkan kepada saudara yang disebut dengan pedang roh. Dan ini yang disebut dengan rema. Nah, saudara perhatikan saya. Waktu Rasul Paulus ajarkan mengenai pedang roh ini, pedangnya itu bukannya pedang yang panjang yang bisa nyabet semua orang, saudara. Tapi ini memang pedang yang pendek cuma 60 cm kira-kira. Ya 60 cm kira-kira. Dan pedang ini adalah pedang yang untuk ngelawan one on one, satu-satu. Jadi bukan untuk ngeberantas semuanya, bukan. Tapi untuk satu-satu. Dan itu peperangannya sampai bisa menusuk sampai kepada sudah ngerti maksud saya? Dan ini yang disebut dengan rema. Senjata yang bisa tusuk musuh langsung kena pada sasarannya. Bukan cuma sekedar asal burut gitu enggak. Tapi nancep langsung kepada sasarannya. Celep, itu rema. Nah saya mau saudara mengerti ini waktu Yesus dicobai pertama kali oleh iblis. Dalam Matius pasal yang keempat. Yesus dicobainya pada saat dia selesai puasa 40 hari. Biasa kalau kita puasa 40 hari. By the way, masih ada yang puasa? Saya ngajak saudara tetap puasa. Doa puasa tetap harus ada. Saya membiasakan diri setiap minggu 1 kali doa puasa. Kalau dalam keadaan-keadaan tertentu 3 kali. Kalau dalam keadaan tertentu 1 minggu penuh. Kalau dalam keadaan tertentu 40 hari penuh. Wow, Yesus 40 hari penuh. Dia berdoa dan dia berpuasa. Dan ketika selesai berdoa dan berpuasa, saudara perhatikan. Iblis datang sama dia. Lalu dia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis katanya. Dan iblis datang dan iblis katakan, kalau engkau anak Allah, ini cobaannya nih licik. Kan dulu kalau saya masih kecil tuh sering kali begitu. Anak-anak laki-laki tuh kalau mau berantem, cuman ngadu ini doang. Ayo lu berani lu sama gue lu, ayo lu berani lu gitu. Kalau lu lelaki maju. Berarti kalau kita mundur bukan lelaki dong. Loh itu kan tantangannya begitu, ayo maju lu kalau laki. Kalau berani lu maju lu, berarti kalau gak maju gak berani. Nah ini sama, kalau engkau anak Allah, ubahlah roti, batu ini jadi roti. Bekas yang tadi. Ubahlah batu itu jadi roti. Dan Yesus lagi lapar. Dan Yesus pada saat itu ngejawab iblis. Dia langsung serang iblis. Karena iblis juga menyerang dia. Ini peperangan nih saudara. Ini peperangan. Peperangan antara taat atau enggak. Dan pada saat itu Yesus katakan. Manusia hidup bukan dari roti saja. Ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sudah dengar saya. Pada saat itu Yesus sedang menggunakan sebuah rema. Sebuah kalimat firman Tuhan. Yang didapatnya dari kitab Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ketiga. Ulangan 8 ayat yang ketiga bilang gini, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana. Ini kitab Taurat kejadian, Taurat yang di Perjanjian Lama. Membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana dan tidak kau kenal. Dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari manusia. Tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Rupanya Yesus sedang mengutip ulangan 8 ayat yang ketiga. Ketika Yesus on the spot dalam pencobaan itu dicobai oleh iblis, Yesus sudah punya rema. Nggak kelihatan dia simpen remanya. Begitu iblis katakan, ubah batu jadi roti. Kalau engkau anak Allah, langsung Yesus keluarkan, set, ada tertulis. Sudah bisa bayangkan gak? Kalau ketika Yesus dicobai terus dia gak punya rema. Remanya disimpan di rumah. Firman Tuhan disimpan di rumah. Lalu ubahkan batu jadi roti kalau engkau anak Allah. Lu anak aja ya, gue kan anak Allah. Emang lu gak tahu anak Allah? Gue nih anak Allah. Dia gak pakai rema. Dia pakai kekuatan sendiri, kesombongan sendiri. Pada saat itu pasti Yesus bilang gini. Gue buktiin. Gue anak Allah. Batu. Jadi roti. Bisa roti tanah Tuhan, bisa roti misil, bisa roti apa aja. Terserah, jadi roti.
Kalau Yesus nggak punya rema, kejadian hari itu Yesus jatuh di bawah pencobaannya setan. Dan saudara juga bisa bayangkan kalau dia nggak punya rema pada saat itu, mungkin dia bilang, no, gue nggak mau. Gue tahu ada sesuatu yang salah nih. Dia lagi nyobain saya nih. Saya nggak perlu. Tunggu sebentar. Tunggu di sini. Jangan kemana-mana. Saya pergi dulu ke rumah. Bentar. Nyari Alkitab. Baca dulu. Nyari di mana ayatnya. Sudah ngerti maksud saya? No. Yesus udah punya rema. Set, ada tertulis. Manusia tidak hidup dari roti saja. Itu ada di kitab Ulangan. Sudah ngerti maksud saya ya? Sudah ngerti maksud saya? Jangan salah. Ternyata setan juga tahu firman. Setan ngerti logos. Ketika dia dikalahkan oleh yang pertama, ditusuk sama Yesus, jelek. Dia langsung pakai jurus yang kedua. Diajak Yesus ke bubungan bait Allah tinggi banget. Dan Yesus dikasih lihat ke bawah. Kalau engkau anak Allah, lemparkan dirimu ke bawah. Terbang. Karena ada tertulis. Dengar saya, setan bilang gitu. Ada tertulis. Dan setan kutip dari Mazmur. Kalau saudara lihat Mazmur pasal yang 91, ayat 11 sampai dengan 12. Setan apal firman. Kita aja gak tahu apa itu isinya, tapi setan tahu apa itu isinya. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus ada firman di Matius 91 ayat 11 sampai 12. Lemparkan dirimu, engkau gak akan terantuk. Pada saat engkau mau terantuk, malaikat udah angkat engkau. Ada firmannya. Saudara, jangan main-main sama setan. Saya enggak agul-agulin setan, saya enggak hebat-hebatin setan. Tapi saya harus katakan, dia cukup jago dalam firman. Makanya dia bisa putar balikan firman karena dia tahu firman. Dan memang caranya dia adalah putar balikin firman pada saat-saat yang memang orang lagi lemah. Dikasih firman, sebetulnya firman itu bukan firman yang seharusnya dari kata-kata. Itu perkataan logos. Saudara. Tapi dia pakai itu untuk menjatuhkan Yesus. Apalagi kita. Namun karena Yesus sekali lagi dia punya rema. Dan dia mengerti betul. Mazmur 91 ayat 11 sampai 12. Bukan untuk konteks hari ini. Untuk konteks hari ini. Sebab ada tertulis. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Yesus kuat lagi dari Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ketiga. Ayat yang ke-16 maksud saya. Yesus lupa saya. Tapi memang mesti lihat dulu di sini. Itulah makanya kenapa kita mesti punya rema. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti mencobai Dia di masa. Yesus pakai ayat ini yang ada di kitab Taurat. Dengan kata lain, Yesus ngerti kitab Taurat. Yang kedua, Yesus ngerti dan Yesus tahu ada ayat itu di kitab Ulangan. Dalam Taurat. Dan Yesus bawa kemana-mana rema itu. Dan ketika dia membutuhkannya. Dan setan mau coba dia jebak dia dengan ayat-ayat. Yang betul itu semua dari logos. Tapi bukan untuk membuat Yesus jadi semakin kuat. Itu membuat Yesus justru jatuh dalam pencobaan. Dan dia lawan itu dengan rema yang kedua. Dan yang terakhir akhirnya setan bilang, sudah dengarkan ini. Setan mencobai kita juga dengan cara yang sama sebetulnya. Namun kalau kita nggak ngeh, kita nggak sadar saudara, kita bisa jatuh kalau kita nggak punya rema lagi. Kenapa begitu? Karena setan bilang gini sama Yesus. Toh pada akhirnya semua dunia ini akan tunduk kepadamu kan? Semua lidah akan mengaku, memang itu nggak tertulis, tapi kira-kira begini, semua lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut, mengaku bahwa engkau adalah Tuhan, Raja, semua akan sujud kepadamu, semua kekuasaan akan sujud kepadamu. Tapi sebelum itu, kan ujungnya kan itu. Caranya apa? Sembah aku, kata setan. Betul Yesus akan disembah pada akhirnya, tapi itu adalah tujuan, namun setan dia bisa ubahkan prosesnya dengan begitu sangat menggiurkan.
Nggak perlu naik ke salib. Apa susahnya sujud? Menyembah kepada setan. Semuanya tuh akan jadi bagianmu juga. Semuanya tuh akan jadi milikmu juga. Sembah aku, kata setan. Nggak perlu naik ke salib, susah-susah, dipaku sakit, ditusuk, dipakai mahkota duri, harus pikul salib, dipecut dan lain sebagainya. Ngapain pakai cara itu? Sembah aku, semua akan kuberikan kepadamu. Kalau kita nggak ngerti remanya Tuhan, maka kita bisa mengubah proses yang harusnya kita lewatin untuk mencapai tujuan kita. Gak apa-apa tahu gak? Ini banyak anak muda kan? Gak apa-apa, lakukan hubungan seks sekarang toh nanti nikah juga. Apa bedanya nanti sama sekarang? Gak apa-apa sekarang, kamu lakukan apa aja. Toh pada akhirnya jabatan ini buat kamu juga kok. Ngapain susah-susah? Dengar saya. Kalau kita nggak punya rema, dan Yesus punya rema. Kalau kita nggak punya rema, kita mungkin jadi, iya juga sih. Apalagi kalau seorang anak perempuan udah cinta banget sama pacar cowoknya. Iya sih, nikah juga nanti. Kenapa nggak sekarang? No. Yesus punya rema dan dia keluarkan. Enyah iblis. Sebab ada tertulis. Nah, ada tertulis lagi tuh saudara. Selalu ada tertulis. Engkau tidak boleh menyembah siapapun selain dari Tuhan Allahmu. Ulangan pasal yang, itu ayat yang 10 ya. Ulangan pasal 6 ayat 13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada dia haruslah engkau beribadah. Dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Nggak ada yang lain. Hanya kepada dia saja engkau menyembah. Jadi aku nggak mau nyembah kamu, hai setan. Aku akan tetap pakai caraku naik ke atas kayu salib. Toh pada akhirnya tetap aku kemuliaan adalah milikku. Kemuliaan adalah bagianku, tapi aku tetap dengan caranya Bapa di sorga. Bukan cara kamu harus nyembah. Saudara, kalau kita nggak punya rema, iblis dengan begitu licik dia akan terus coba untuk jatuhkan kita. Dan itu peperangan kita dalam dunia kita. 2019 saya jamin ada begitu banyak peperangan yang harus kita lewatin. Entah di tempat kerjaan, entah di kampus, entah di sekolah saudara tuh. Mungkin di keluarga saudara, mungkin di dalam usaha saudara, bisnis saudara, ada begitu banyak peperangan. Keputusan-keputusan yang harus saudara ambil. Apakah ini harus saya ambil atau enggak? Kalau saya ambil, ini betul-betul dari Tuhan atau bukan? Ada begitu banyak peperangan. Mungkin juga kita akan mengalami ada masalah. Mungkin sakit penyakit dan kita bilang, oh kenapa ini peperangan rohani yang membuat kita depresi. Dan kita nggak tahu harus bagaimana. Ada firman Tuhan yang akan jadi sumber kekuatan kita untuk berdiri di masa-masa peperangan yang sulit. Dan itu sebutnya rema. Dalam peperangan rohani, ada quote buat saudara sore ini. Dalam peperangan rohani, kemenangan terjadi ketika kita memiliki rema. Kemenangan kita pasti terjadi kalau kita memiliki rema yang disebut dengan pedang roh. Saya punya pengalaman saudara, tadi juga pagi saya ceritakan hal yang sama. Saya waktu SD, saya senang sekali belajar karena memang saya waktu itu rankingnya 1 atau 2 gitu. Kalau kasih sama SD waktu itu. Dan satu saat saya tuh senang banget nulis. Nyatet, kalau guru ngomong apa saya catetin gitu. Saya rajin nyatet dulu. Dan sampai hari ini masih rajin nyatet. Kalau ada khotbah saya catet. Banyak yang gak nyatet kan. Kurang rajin saudara. Nah waktu saya catet saudara. Dan itu lebih cepat masuk buat saya. Dan saya catatan saya itu dipinjemin sama teman saya yang nyatetnya terlambat. Dan dia lupa pulangin, saya lupa minta. Dan besok udah harus ulangan. Dan ulangannya dari buku itu, catatannya di buku itu. Saya memang punya buku paketnya saudara, buku cetaknya. Dan kita tahu bahwa kita tuh bisa lebih belajar cepat itu kalau ngelihat tulisan kita sendiri, betul ya saudara? Jadi walaupun saya ngelihat buku cetaknya, kok gak ngerti ini susah banget gitu. Tapi buku saya dipinjam sama teman. Besok ulangan, saya
takut, kesel, marah, emosi, sedih. Aduh, gue besok gak bisa ulangan. Dalam keadaan seperti itu, saya memutuskan dari kelas 5 SD, saudara. Saya udah diajarin sama orang tua, saya diajarin sama guru sekolah minggu saya diajarin sama pengurus, pembimbing saya. Sebelum belajar, baca Alkitab dulu. Itu bikin kamu tambah pinter. Saya pengen tahu nih, magicnya apa? Saya baca Alkitab aja. Nah, waktu saya baca Alkitab, saudara, terbukalah. Sampai hari ini saya hafal ayat itu karena ayat itu jadi rema buat saya pada hari itu. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Wow! Ini rema, itu keluar itu ayat kayak ngomong sama saya secara pribadi. Dan di situ saya kuat banget. Begitu saya baca buku cetak, itu semua masuk tuk. Cepat banget saudara. Nggak perlu lagi catatan. Tapi ini masuk, sukacita masuk. Wah semuanya damai sejahtera. Besok ulangan berhasil semuanya. Ya. Maksud saya begini. Bukan berarti baca Alkitab itu jimat untuk bisa jadi belajar dengan baik. Nah, bukan itu maksud saya. Jangan salah. Oh, sebelum belajar, boleh belajar baca Alkitab dulu, nggak apa-apa. Itu bagus, nggak apa-apa. Tapi bukan itu metodenya maksud saya. Intinya adalah ketika saya takut pada saat itu, hari itu. Kok aneh? Yesaya 41 ayat 10 yang terbuka. Tapi juga sekali lagi jangan bilang begitu. Tuhan, saya lagi punya masalah ini dalam nama Yesus. Cek, langsung. Nggak begitu juga. Tolong jangan salah mengerti saya. Nggak begitu juga. Nah begitu saya buka, memang saya baca itu dan hari itu ayat Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10 itu keluar dengan kuat dan itu jadi rema buat saya, jadi kekuatan buat saya. Dan sampai hari ini saya ingat ayat itu betul-betul di dalam kepala saya. Bukan di luar kepala saya, tapi di dalam kepala saya. Karena saya ngerti, saya ngalamin dan itu menjadi sumber kekuatan saya. Sudah tahu ayat ini bicara pertama kali waktu saya sekolah kelas 5 SD. Dan setelah itu terus ayat itu berbicara pada saat-saat tertentu dalam situasi yang berbeda. Tapi ayat itu masih tetap berfirman dan bicara kuat buat saya. Saya bisa berdiri sampai hari ini kuat. Salah satunya karena ada ayat ini. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu kata Tuhan. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Dan aku akan membawa engkau, memegang engkau tangan kananmu yang membawa kemenangan. Itu firman yang menguatkan dan itu menjadi rema. Apa yang menjadi rema buat saudara pada sore hari ini? Kalau saudara ada masalah pergumulan apa aja, pastikan bahwa saudara punya rema dari Tuhan. Dan itu akan membuat engkau tahan berdiri menghadapi pencobaanmu. Menghadapi masalahmu. Firman Tuhan yang menjadi rema. Dengar saya, firman Tuhan adalah kekuatan untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan bukan kekuatan untuk hidup dalam pembenaran diri sendiri. Sekali lagi, firman Tuhan adalah kekuatan untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Bukan kekuatan untuk hidup dalam pembenaran diri sendiri. Saya bosan sama istri saya nih, ngejengkelin terus sama pasangan saya, sama suami saya. Jengkelin bener, cari ayatnya. Gimana caranya? Supaya saya bisa cerai sama dia. Tanya sama orang, tanya sama pendeta. Sampai dapat pendeta yang setuju, perceraian itu boleh. Boleh cerai gak Pak? Nggak boleh, ayatnya udah ada. Tapi firmannya ada nih. Matius, dibukain. Boleh bercerai kalau berzina. Tuh boleh tuh. Cari ayat untuk membenarkan keinginannya sendiri. Itu salah. Dan memang ayat itu salah dikutipnya. Karena memang bukan konteksnya seperti itu. Tapi dipakai untuk membenarkan dirinya sendiri. Hati-hati saudara. Firman Tuhan adalah pedang roh. Pedang kalau salah digunakan bisa bunuh orang. Tapi pedang roh bukan untuk membunuh orang. Pedang roh untuk mengalahkan musuh dalam peperangan rohani kita. Sudah bersama dengan saya? Itu yang bagian yang pertama. Bagian yang kedua, sudah. Bagian yang kedua. Yang pertama, firman Tuhan adalah pedang untuk kita menang dalam perang. Yang kedua, firman Tuhan adalah terang untuk kita menang dalam kegelapan. Yohanes 1 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang kelima. Yohanes 1 ayat 4 sampai dengan 5. Dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang manusia.
Ayat yang 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang itu bercahaya dalam kegelapan. Saudara, dunia ini memang penuh dengan kegelapan. Dan dikatakan bahwa dunia ini memang kegelapan. Ada begitu banyak orang yang gak bisa bedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang benar, mana yang tidak benar. Tangan kanan dan tangan kiri gak bisa dibedakan. Tidak dapat membedakan milik orang lain atau milik sendiri. Gak bisa bedakan rumah orang apa rumah orang lain. Atau rumah sendiri. Gak bisa bedakan ini istri orang apa istri sendiri. Gelap soalnya. Gak bisa bedakan ini uang dia atau uang orang lain. Gak bisa bedakan ini harta dia apa harta orang lain. Dia main ambil aja semuanya. Sudah perhatikan. Kebentur kiri kanan, mentok kiri kanan. Nggak tahu arah, nggak tahu tujuan. Nggak tahu arah hidup masa depan. Dia nggak ngerti dia harus kemana. Nah, namun saudara, Yesaya 60 ayat yang kedua. Yesaya 60. Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang kedua. Firman Tuhan dengan sangat jelas katakan. Maka bangsa, Yesaya 60, saya salah buka. Yesaya 60 ayat yang kedua. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. It's okay. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi Logos yang adalah terang Tuhan terbit atasmu. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaan Tuhan menjadi nyata atasmu. Sudah dengar saya? Dalam dunia yang gelap ini, Logos menjadi terang buat kita. Dan kalau kita hidup di dalam Logos itu, kita juga disebut sebagai terang dunia. Dan bukankah itu perkataan Yesus? Kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Jadi kalau kita hidup di dalam Logos, kalau kita hidup di dalam remanya Tuhan setiap hari, maka sebetulnya kita ini adalah terang yang hidup di tengah-tengah kegelapan. Dan waktu kita berjalan kemana aja, kita dilihat orang. Resiko menjadi terang di tengah-tengah kegelapan adalah hidup kita jadi menyolok. Orang mengenal kita dalam seluruh kebenaran. Orang mengenal kita dalam seluruh kekudusan. Orang mengenal kita dalam seluruh kejujuran. Karena memang menyolok, saudara. Dan itu adalah resiko dari orang yang hidup sebagai terang atau hidup di dalam terangnya Tuhan. Karena dikatakan bahwa kegelapan menutupi bumi. Tapi terang Tuhan telah terbit atasmu. Dan ini adalah resiko buat kita anak-anak Tuhan. Kalau kita hidup di tengah-tengah kegelapan. Sebagai terang di tengah-tengah kegelapan. Hidup kita pasti akan menyolok. Orang akan lihat kita. Semua mata tertuju sama kita. Makanya jangan heran. Kalau orang Kristen sama orang gak Kristen melakukan kecurangan. Orang Kristen paling cepat langsung ditunjuk. Orang Kristen nyolong 10 juta. Non-Kristen nyolong 10 miliar. Orang Kristen yang 10 juta lebih disorotin. Saya gak bilang bahwa 10 juta itu gak apa-apa. 1 rupiah pun gak boleh. Tapi maksud saya adalah kalau dibandingin sama yang lain. Karena ini terang. Terang itu selalu dilihat dan kelihatan. Orang yang duduk dalam, maafkan saya. Orang yang duduk dalam kegelapan. Melakukan apapun dalam kegelapan, nggak terlalu dilihat, cuma dirasakan mungkin. Tapi nggak dilihat sama sekali, dan nggak terlalu dipandang sama orang. Tapi orang yang hidup dalam terang, setiap hari hidup dalam terang terus melakukan satu kesalahan aja, maka orang itu pasti akan ditunjuk-tunjuk. Pasti dia menjadi sasaran, inceran dalam hal peperangan rohani. Sudah bayangkan sekarang ya, kita hidup dalam dunia yang gelap ini, lalu kita hidup membawa terang kita kemana-mana. Artinya begini. Dunia kegelapan itu akan ngeliatin kita dan kita akan menjadi sasaran tembak yang luar biasa. Resiko loh saudara. Saudara siapkan tanggung resiko ya.
Karena kita jadi sasaran tembak yang sangat jelas. Namun saudara, saya mengucap syukur untuk janji Tuhan. Bagi orang-orang yang terus hidup di dalam terang, ada 3 janji Tuhan buat kita. Walaupun mungkin kita akan diserang sama orang, kita akan diserang, kita akan dipertanyakan dan lain sebagainya. Kita mungkin akan difitnah kita, karena orang ingin menjatuhkan kita. Karena orang gak suka, saudara, jelas orang gak suka, karena kemanapun saya pergi membawa terang di tengah-tengah kegelapan, orang jadi silo. Waktu saya jujur di tengah orang-orang yang gak jujur, saya jadi aneh. Tapi memang saya harus terus melakukan terang. Bukannya menghakimi orang yang tidak jujur. Tapi saya tetap harus mempertahankan kejujuran saya di tengah-tengah kegelapan. Dan itulah yang menyebabkan kenapa orang Kristen banyak diincar dan banyak mau dijatuhkan. Saudara, cuma 1 orang yang berdiri teguh buat bangsa ini. Melakukan 1 aja perbuatan yang sedikit aja. Sepertinya kepleset. 2 tahun hukumannya. Tapi aneh, ada begitu banyak orang yang melakukan hal-hal yang lebih jahat dari itu. Enggak ketahuan. Atau bahkan ditutup-tutupi. Sudah ngerti maksud saya? Tapi jangan takut, jangan takut. Karena Gusti ora sare. Ada 3 janji Tuhan. Dari Efesus 6 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-17 tadi. Akhirnya saudara-saudara, hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Nya. Tuhan memberikan kepada kita, saudara, ada 5 protection. Saya nggak usah bacain lagi Efesus 6, tadi kita udah baca. Ada 5 protection yang Tuhan berikan kepada kita. Berikat pinggangkan kebenaran. Tetaplah hidup dalam kebenaran. Engkau akan dilindungi di dalam terangmu. Tapi kalau engkau pegang terang dan engkau tidak lakukan kebenaran, maka engkau akan jadi serangan terus. Orang akan, dan akhirnya terangmu akan ditutupan sama gelap. Tapi berikat pinggangkan kebenaran. Berbaju zirahkan keadilan. Lakukan keadilan. Berkasutkan atau bersepatukan kerelaan untuk membawa kabar baik. Untuk membawa berita baik, bukan berita hoax. Betul saudara. Itu berita baik yang kita bawa, itu merupakan perlindungan buat kita pada saat kita perang. Kita akan bahas ini lebih banyak di waktu-waktu yang akan datang. Perisai iman, pakai iman, helm keselamatan, ketopong keselamatan, yakin akan keselamatan kita, penebusan dalam Yesus Kristus. Itu yang membuat kita kuat pada saat kita ada di dalam dunia yang gelap ini. Terus membawa terang kita. Yang pertama, kita disiapkan oleh Tuhan yang disebut dengan perlengkapan senjata yang memberikan perlindungan buat kita. Dan yang kedua, Mazmur 34 ayat yang ke-8. Mazmur 34 ayat yang ke-8. Malaikat sorga berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling saudara dan saya yang takut akan Dia. Lalu meluputkan kita dari semua yang jahat. Dan itu adalah janji Tuhan. Ada malaikat sorga berkemah di sekeliling kita. Dan yang keempat, Matius 1 ayat yang ke-23. Dengan sangat jelas, namakan Dia Yesus atau Immanuel. Yang artinya Allah beserta dengan kita. Immanuel. Immanuel, Immanuel. Waktu saya hidup dalam kebenaran, waktu saya hidup di dalam terang ini, saudara, Immanuel, Allah menyertai saya. Saudara, sekali lagi, yes, betul. Ada resiko buat kita ketika kita jadi terang di tengah-tengah kegelapan. Hidup kita jadi sangat menyolok. Hidup kita jadi target orang lain. Hidup kita seringkali jadi seperti target untuk dijatuhkan sama orang. Tapi jangan takut. Kalau Tuhan memberikan kepada kita semua perlengkapan senjata rohani, yang pertama buat melindungi kita. Yang kedua, malaikat sorga berkemah di sekeliling kita. Dan yang ketiga, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Siapakah yang akan jadi lawan kita? Karena kita akan disebut sebagai lebih daripada pemenang dalam nama Yesus Kristus di tengah-tengah kegelapan. Jadi kita gak akan pernah berperang dalam kegelapan tanpa memiliki senjata. Kita akan jadi orang-orang yang berjalan di dalam terang. Dan sekaligus kita memiliki persenjataan Allah di tangan kita. Namun saudara, bukan cuma sekedar kita menjadi orang-orang yang hidup sebagai terang di tengah-tengah kegelapan yang jadi sasaran tembak orang lain. Namun ada perlindungan Tuhan. Dan yang kedua, tapi juga ada kesempatan baik. Yesaya 60 ayatnya yang ketiga.
ayat yang kedua. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelapan menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Terang Tuhan terbit atasmu. Dan kemuliaan Tuhan menjadi nyata atasmu. Akibat kalau kita terus bertahan sebagai terang hidup di tengah-tengah masyarakat yang gelap ini. Namun kita terus menjadi terang. Akibatnya itu luar biasa, saudara. Nggak hanya orang-orang yang mau coba jatuhkan kita. Tapi ada orang-orang yang tertarik dengan hidup kita dan mereka akan hampiri kita. Mereka akan datang kepada kita, tertarik kepada kehidupan kita. Dan pada akhirnya mereka juga akan ditarik untuk hidup dalam terang. Seperti kita hidup di dalam terang. Makanya Yesaya 60 ayat 3 sampai dengan 22. Saya ingin saudara catat ayat ini. Baca nanti di rumah. Kalau kita baca terus sebagai terang yang sudah terbit di atas kita di dalam kegelapan dunia ini. Maka saudara, ada beberapa poin yang saya mau highlight. Tapi nanti saudara baca di rumah masing-masing. Ayat yang ketiga, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ada raja-raja yang akan datang dalam hidup kita, saudara. Dan itu buat saya ini khotbah tersendiri. Tapi ayat yang kelima, pada waktu itu engkau akan heran dan melihat. Dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Kalau engkau menjadi terang Tuhan di tengah-tengah kegelapan dan tetap menjadi terang. Jadi saudara, ada resiko. Bahwa kita akan diserang, mungkin kita akan, orang berusaha untuk jatuhkan kita, orang berusaha akan sikut kita dan lain sebagainya. Tapi tetap ada perlindungan Tuhan. Malaikat surga berkemah sekeliling kita, Immanuel, ada semua protection yang Tuhan sudah berikan buat kita. Namun satu hal lagi, ada kesempatan buat kita melihat, ada banyak orang datang diselamatkan. Harta kekayaan bangsa-bangsa akan datang ke dalam rumah Tuhan. Lalu ayat yang ke-7, lalu ayatnya yang ke-11. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa baik siang maupun malam. Tidak akan tertutup supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Kita jadi orang yang lebih daripada pemenang. Sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Saudara, kalau kita hidup di dalam terangnya Tuhan, janji ini semua akan jadi bagian kita. Bertahanlah di dalam kehidupan terang kita dan berpeganglah pada terang itu. Yang pertama, firman Tuhan adalah pedang untuk kita menang dan dalam perang. Yang kedua, firman Tuhan adalah terang untuk kita menang dalam kegelapan. Dan yang ketiga, saya mau tutup dengan ini saudara. Yohanes 1 ayat yang ke-14, bagian yang ketiga. Kalau dalam peperangan, kita punya rema, pedang roh. Kalau dalam kegelapan, kita punya terang. Yang juga adalah logos atau firman itu adalah terang manusia. Dan yang keempat, firman itu ada di tengah-tengah kita. Poin saya yang ketiga, Yohanes 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di tengah-tengah kita. Saya suka dengan ayat ini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di tengah-tengah kita. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 4. Saya bacakan buat saudara. Firman pada yang ada, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, living word. Tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Ayat 2. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa yang telah dinyatakannya kepada kami. Ayat 3. Apa yang telah kami lihat, apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami beritakan kepada kamu juga supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan ayat yang keempat, dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Yohanes menuliskan bahwa Yesus, the living word, dia adalah sang firman hidup itu. Telah menjelma menjadi manusia dan bisa dipegang dan bisa dicium, bisa diraba, bisa dilihat, bisa disaksikan. Dengan kata lain, sudah perhatikan saya. Firman ini,
berwujud. Firman ini berbentuk. Enggak cuma sekedar wacana. Enggak cuma sekedar ngomong kosong omongan, hilang begitu aja. Enggak, tapi firman itu ada wujudnya. Firman itu ada bentuknya. Dengar saya saudara, dengar saya. Kalau saudara sebutkan kasih, enggak ada bentuknya. Tapi begitu saudara melakukan tindakan kasih, bentuknya jadi kelihatan. Itu namanya firman berbentuk. Firman jadi manusia yang dikerjakan oleh manusia. Firman. Ketika saudara katakan sabar. Bukan Pak sabar. Sabar. Tenang, sabar. Sabar itu ada bentuknya. Jadi kalau orang bilang kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri. Semua sebutkan, ada 9 buah roh. Kalau sudah sebutkan semuanya, itu semua seperti kata-kata. Tapi begitu saudara sebutkan kesetiaan, bisa diraba. Begitu meraba seseorang yang namanya Arif Multi, saudara tahu, dia ini orang setia nih. Sudah ngerti maksud saya? Ketika saudara mendengar dan melihat kehidupan seseorang yang jujur. Katanya jujur. Saudara melihat. Dia orang jujur. Jujur. Ada bentuknya. Ada wujudnya. Itu yang katanya firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di tengah-tengah kita. Makanya apa yang benar? Benar. Apa yang mulia? Apa yang adil? Apa yang suci? Semua omongan semua nih, firman nih. Apa yang sedap didengar? Apa yang disebut kebajikan? Apa yang manis? Apa yang disebut layak dipuji? Itu semua kata-kata. Tapi begitu saudara melihat seseorang yang memang hidupnya sedap didengar. Omongannya sedap didengar. Dia bawa atmosfer yang positif, sedap, enak banget kalau ada dia tuh. Aduh kayak kehadiran jadi kayak kita penuh sukacita di tengah-tengah kita. Itu yang namanya firman ada di tengah-tengah kita. Karena firman itu telah menjadi manusia. Dan tinggal di tengah-tengah kita. Berwujud dan berbentuk. Bisa kelihatan, bisa diraba, bisa dicium, bisa disaksikan. Dan makanya perlu kesaksian. Yesus, the living word. Harus ada yang menyaksikan dia karena dia tinggal di tengah-tengah kita. Namun pertanyaannya sekarang, Yesus kan udah terangkat ke sorga. Jadi siapa yang harus menjadi firman hidup itu? Firman hidup itu adalah murid Yesus yang melakukan firman itu setiap hari. Dan menghidupi firman itu setiap hari. Saya iseng sama anak-anak sekolah Alkitab. Maksud saya pendeta-pendeta duduk dalam live group kami, para hamba-hamba Tuhan. Saya bilang, Alkitab itu berisi 67 kitab. 27 perjanjian baru, 39 perjanjian lama. Jadi total semua 67. Tunggu bentar. 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Jadi totalnya 67. 67. Perjanjian lama 39, perjanjian baru 27. Totalnya 67. Yang satunya adalah saya dan saudara. Yang menjadi kitab yang terbuka. Yang dibaca oleh semua orang. Yang dibaca oleh semua orang. Yang dibaca oleh semua orang.
Kalau orang gak sempat baca Mazmur, mereka gak ngerti apa itu Mazmur. Mereka lihat dalam kehidupan kita, ada Mazmur hidup di dalam kita. Ketika orang gak ngerti apa itu Amsal, ketika kita hidup di dalam pergaulan kita, orang ngerti apa itu Amsal. Karena Amsal itu tinggal di dalam kita. Karena Mazmur itu tinggal di dalam kita. Kalau orang gak ngerti Markus, walaupun ada Markus di sini. Kalau orang gak ngerti Markus, waktu orang lihat hidup kita, ada semua prinsip dalam kitab Markus yang keluar dan dibaca oleh semua orang. Karena kita adalah kitab yang terbuka yang dibaca oleh semua orang. Itu yang Rasul Paulus katakan. Boleh saya pinjam Yesus sebentar. 2 Korintus 3 ayatnya yang kedua. 2 Korintus 3 saya tutup dengan ini ayat yang kedua. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami. Dan yang dikenal oleh dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Kalau Yesus ada di tengah-tengah kita. Kalau Yesus ada di tengah-tengah kita dan dia berjalan di tengah-tengah kita, orang bisa lihat Yesus. Spesialisasi. Kenapa setiap kali ada peran Yesus dia terus yang jadi? Dan kalau Yesus berjalan bersama dengan saya, nggak aneh, saya senang banget jalan sama Yesus. Orang lihat Yesus. Oh gagahan dia, brewokan dia, dia lebih ganteng, dia lebih benar. Orang lihat dia, betul kan saudara? Tapi pada kenyataannya Yesus nggak ada sama-sama dengan saya sekarang. Yesus sudah naik ke sorga. Dan tinggal saya yang ada dalam dunia ini. The living word sudah naik ke sorga. Tetapi ada kitab yang bisa dibaca. Ada firman yang bisa dibaca di dalam dunia ini. Yaitu saudara dan saya disebut dengan gerejanya Yesus. Kita dibaca oleh semua orang pada saat saya rangkul dia. Pada saat impress dia. Saya hidup dengan dia. Saya ngobrol dengan sang logos yang menjadi manusia. Sang rema yang menjadi manusia. Yang juga tinggal di dalam saya. Setiap hari saya hidup bersama dengan dia. Maka pada saat dia nggak ada pun dia pergi ke sorga. Saya hidup dalam dunia ini. Sebenarnya dia hidup di dalam saya. Dan waktu dia hidup di dalam saya. Orang lihat kehidupannya di dalam saya. Dan I am a living word. And he is the living word. And I am the living word. Yang jalan di dalam dunia ini. Dan ketika saya jalan di dalam dunia ini. Bersama dengan Yesus kan. Enak aja saya bisa memperkenalkan Yesus. Saya bisa jalan. Sus, saya mau kenalin kamu sama. Saya mau kenalin kamu sama satu orang. Pendeta Candi kamu kenal gak? Sus, pastilah kamu kenal. Waktu Candi gak kenal Tuhan Yesus. Saya bawa Yesus, kenalan mereka. Ya gampang. Cepet, enak aja gitu. Tapi kalau Yesusnya gak ada. Dan saya harus memperkenalkan Yesus. Siapa yang harus Candi lihat? Dia harus lihat hidup saya. Di mana Yesus hidup di dalam saya. Logos hidup di dalam saya. Rema hidup di dalam saya. Dalam hidup saya adalah kitab yang dibuka. Kitab yang dibaca oleh Candi. Dan ketika dia mengenal saya. Dia bisa bertemu dan berjumpa dengan Yesus secara tidak langsung. Dan dia bisa menemukan terang di dalam kehidupannya. Dia bisa menemukan pedang di dalam kehidupannya. Dan dia bisa menang. Thank you. Thank you, Sus. Saudara dan saya adalah a living word. Kita adalah firman hidup. Mungkin ada orang di sekeliling kita yang gak sempat baca Alkitab. Atau mungkin mereka gak pernah mau baca Alkitab. Tapi ada kesempatan buat mereka untuk melihat Alkitab. Kitab yang dibuka, yang dibaca oleh semua orang. Yaitu kita. Saudara, ada banyak orang Kristen. Saya tutup dengan ini, saya selesai dengan ini. Ada banyak orang Kristen punya terang. Orang Kristen punya pedang yang disebut rema firman Tuhan. Dan mereka bawa ini kemana-mana sebagai aksesoris. Sebagai tanda aja bahwa mereka orang Kristen. Mereka bawa kemana-mana. Dalam dunia yang gelap ini mereka jalan. Mereka jalan terus mereka mentok. Terus mereka bilang, kok aku gak bisa lihat terang? Katanya terang itu ada. Yesus, kok engkau gak pimpin aku sih? Yesus, kok engkau gak tolong aku sih? Ketika ada pencobaan datang. Dan dia dikalahkan, dia kalah banget dan dia bilang, katanya Tuhan tolong saya. Katanya saya bisa menang terhadap pencobaan. Mana saya jadi orang Kristen. Tapi kenapa ini masih terus terjadi? Ada sesuatu yang salah. Orang Kristen bawa pedangnya kemana-mana. Orang Kristen bawa terangnya kemana-mana. Tapi gak dikeluarin. Seharusnya yang terjadi adalah, sebagai orang Kristen, yang terjadi adalah kita pegang ini setiap hari. Kita berjalan dengan ini setiap hari. Dimanapun kita ada. Dan jangan simpen di dalam, keluarin. Siap setiap hari.
siap setiap saat. Dan ketika memang berjalan dalam kegelapan, kita gak akan terantuk. Karena ada terang yang menolong kita. Firman-Mu ada terang bagi kakiku, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan ada firman yang selalu siap untuk sudah terlatih. Untuk kita pakai dan untuk kita mainkan. Supaya kita bisa menang pada saat kita menghadapi pencobaan. Anytime, kapanpun ada rema yang keluar dan siap untuk kita kalahkan musuh. Dan kita terus berjalan dalam kemenangan. Jangan simpan pedang saudara, jangan simpan terang saudara. Tapi jalanlah, hiduplah dengan terang dan pedang yang ada di tangan saudara. Dan itu adalah the living word, Yesus sendiri yang menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia. Dan kita embrace dia, kita percaya kepadanya, kita hidup di dalamnya. Dan kita akan menang bersama dengan dia. Komitmen sebelum kita ambil bagian dalam perjamuan kudus. Ada 4 komitmen yang saya mau kita sama-sama lakukan pada malam hari ini sementara kita ambil bagian dalam perjamuan kudus. Yang pertama, boleh PowerPoint saya tolong dikeluarin. Ada 4 komitmen yang terakhir. Setting agenda kita selama tahun 2019 ini, mari bangun agenda kita. Yang pertama, baca Alkitab setiap hari. Logos itu harus kita miliki. Kita harus embrace logos itu. Lalu pada saat kita baca firman Tuhan, mungkin sudah gak ngerti, gak apa, baca aja terus. Karena minta Roh Kudus untuk terangin pikiran hati roh saudara. Dan pada saat itu saya sangat percaya logos bisa jadi rema. Dan ketika kita baca logos dan dapatkan rema itu keluar, catat setiap rema dan buatkan jurnalnya. Saya mau ini jadi komitmen kita sama-sama. Karena saya juga akan lakukan hal yang sama kok. Dan saya sudah lakukan hal yang sama. Hafalkan ayat-ayat itu menjadi rema kita. Yang menjadi rema kita. Hafalkan itu. Kalau tahun ini sudah katakan, saya satu juga gak ada yang saya hafalin. It's okay. Selalu ada kesempatan. Mungkin sudah bilang sebulan sekali saya hafalin 1. Gak apa-apa. Akhir tahun nanti kita hafal 12 ayat. Tapi kalau saudara katakan, nah enggak, saya setiap minggu saya mau hafalin. It's okay. Berarti akan ada 52 ayat. Kalau saudara dengan lebih berani lagi katakan, setiap hari aku akan hafalin 1 ayat. 365 ayat firman Tuhan akan kita hafalkan. Dan itu akan menjadi pedang kita. Ketika satu saat kita gak ngerti, kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Pada saat kita berperang di tengah-tengah dunia yang gelap ini, tiba-tiba saja Roh Kudus akan memunculkan setiap apa yang pernah kita hafalkan, apa yang pernah kita baca, keluar sebagai rema. Dan situ kita akan keluar sebagai pemenang. Hafalkan firman Tuhan. Dan yang terakhir, berdoa dan bernyanyilah di dalam rema yang kita dapatkan. Bernyanyi dengan puji-pujian yang kita dengar setiap saat itu adalah firman yang menjadi rema sebetulnya, yang menjadi pujian kita. Berdoa, kita udah ajarkan, kita sudah belajar sama-sama. Saya tiap hari masih tetap berdoa, Tuhan apa yang tidak pernah aku bayangkan, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia itu yang Engkau sudah sediakan bagi aku yang mengasihi Engkau. Dan aku percaya bahwa Engkau sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang bisa aku doakan, apa yang bisa aku pikirkan. Di dalam Yesus Kristus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepadaku. Doa seperti itu setiap hari dan itu akan membangkitkan iman kita. Dan itu akan menolong kita untuk bisa hidup dalam kemenangan di tahun 2019. Selamat datang di dalam tema yang baru kita, Living Word. Saudara dan saya adalah a living word di tengah-tengah dunia ini. Yang memancarkan Yesus, yang menceritakan Yesus. Menjadi kitab yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang. Sehingga semua orang yang baca kehidupan kita akan bertemu dengan Yesus. Sudah diberkati? Mari tundukkan kepala sebentar, kita akan datang. Saya mengundang hamba-hamba Tuhan yang biasa melayani perjamuan untuk maju ke depan. Dan kita akan sama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada sore hari ini. Dan membuat komitmen pada saat mengambil perjamuan dengan 4 komitmen tersebut. Baca Alkitab setiap hari, catat rema saudara setiap saat, setiap hari. Hafalkan firman Tuhan, berdoa dan menyanyilah di dalam rema saudara. Dan itu menjadi kunci kemenangan buat kita. Terima kasih Tuhan. Singers akan tolong kita untuk nyanyikan satu pujian. Sambil persiapkan hati dan pikiran saudara untuk ambil bagian. Selamanya firman-Mu